Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas cost volume profit analysis, analisis biaya, volume penjualan, dan laba. Ada 4 learning objektif untuk bahasan kali ini. Yang pertama kita akan membahas CVP basic, CVP dasar. Ini mungkin sudah Anda pelajari di pengantar ekonomi. Yang kedua kita akan membahas aspek grafisnya dari CVP dasar tadi. Yang ketiga, kita akan masih membicarakan tentang CVP tentu saja, tetapi dalam konteks perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk atau multi produk. Nah, pembeda utamanya dengan CVP yang dasar tadi adalah keberadaan suatu jenis biaya yang bernama common fixed cost. Kalau perusahaan tidak memiliki common fixed cost, maka pakai CVP basic saja. Tetapi kalau ada, maka analisisnya akan jauh lebih baik apabila perusahaan menggunakan CVP yang multi produk ini. Dan terakhir, kita akan membicarakan sensitivity analysis, analisis sensitivitas yang kurang lebih membahas tentang seberapa sensitif sih laba itu terhadap perubahan penjualan. Bahasan CVP ini akan saya bagi jadi 2 video. Video yang pertama akan membahas tentang CVP dasar dan aspek grafisnya, sedangkan video kedua nanti akan membahas tentang CVP multi-product dan sensitivity analysis. Seperti biasa, cuplikan wajah saya nanti akan saya hilangkan supaya Anda bisa fokus pada slide-nya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang CVP, ada baiknya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu. Nah, CVP ini identik dengan sebuah konsep yang bernama break-even point. Tolong diingat-ingat break-even point atau BEP ini apa ya? Oke, sudah? Tidak jarang saya menemukan jawaban bahwa break-even point itu adalah balik modal, Pak. Kapan bisnis saya investasinya balik? Oke, mungkin di masyarakat itu banyak berkembang gitu ya, BEP itu kapan balik modalnya. Cuman sayangnya kalau kita bicarakan referensi yang kita pakai, buku teks yang kita pakai, break even point itu tidak sama dengan balik modal. Kalau memakai referensi ilmiah, buku teks yang kita pakai, referensi lain, kalau kita bicarakan kapan balik modalnya, kapan kemudian investasi itu kembali ke kita secara penuh, itu namanya adalah payback period, periode balik modal. Saya ulangi, balik modal itu namanya payback period, istilah akademis bahasa Inggris yang pas dari balik modal, bukan break even point. Kalau gitu, break even point itu apa? Break even point adalah titik di mana total revenue sama dengan total cost, atau ketika profitnya atau laba operasinya itu sama dengan 0. Dalam bahasa Indonesia mungkin yang pas itu kita bisa artikan sebagai impas. Tidak untung, tidak rugi. Atau di situ saya punya simbol yang seperti N situ, phi, ini adalah penanda untuk laba operasi. Laba operasi ketika break even point itu sama dengan 0. Nah, ada kemudian definisi lain yang mungkin juga mudah bagi Anda untuk mengingatnya, setidaknya buat saya sih. Break even point menurut saya adalah batas antara untung dan rugi. Saya ulangi, batas antara untung dan rugi. Jadi, tolong begini, analoginya begini. Anda bayangkan Anda di Sidoarjo dan Anda ingin menuju, Anda ada di Surabaya dan Anda ingin menuju Sidoarjo. Apa pentingnya batas? Batas itu penting supaya Anda tahu, oke, saya jalannya tinggal sekian kilometer lagi untuk menuju Sidoarjo. Atau saya, kalau batasnya sudah dekat kan saya jadi tahu, oh ternyata saya tinggal melangkah 1 langkah lagi, saya sudah sampai Sidoarjo. Kalau kita nggak tahu batasnya, saya nggak tahu kemudian saya ada di mana dan bagaimana saya menuju ke sana, gitu ya. Nah, kalau sebuah bisnis itu merugi, maka mengetahui batas ini memungkinkan perusahaan untuk dapatkan informasi, oke, saya harus menjual sekian unit lagi nih supaya mencapai untung atau mencapai profit. Pak, kalau perusahaannya sudah profit bagaimana? Sudah untung bagaimana? Perlu tahu tidak? Ya tetap aja perlu tahu. Kenapa? Ya saya jadi tahu kemudian. Ini batasnya sudah jauh. Saya sudah jauh banget. Atau jangan-jangan ternyata
dekat, kita masih di area kritis. Kalau batas ini tidak diketahui ya, kemudian mengawang-awang kita. Jangan-jangan kemudian batasnya sedikit lagi. Saya tidak jual 1 unit lagi ternyata sudah rugi. Nah, karena batas ini nggak ketahuan, ya kita ya jadi nggak punya peta gitu ya. Jadi saya ulangi, break even point menurut saya adalah batas antara untung dan rugi. Oke, kita masuk ke CVP. Nah, formulanya CVP dasar itu seperti apa sih? Anda perlu ingat-ingat formula untuk total cost, formula untuk total revenue, dan formula untuk laba operasi atau operating profit. Nah, formulanya kurang lebih seperti ini. Ini total cost sama dengan total fixed cost tambah variable cost per unit kalikan quantity. Untuk total revenue, price per unit kalikan quantity, sedangkan laba operasi yang saya simpulkan dengan phi itu sama dengan total revenue kurangi total cost. Itu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Keterangannya kurang lebih seperti ini. Nah, sedikit catatan di sini. Saya kasih tanda merah di situ. Nah, yang namanya phi ini sebenarnya konsep ketiga ini atau formula 3 ini sebenarnya kita dapatkan dari ilmu ekonomi, bukan dari akuntansi. Sehingga profitnya adalah profit ekonomi. Kita perlu menerjemahkan itu. Kalau di akuntansi, kalau begitu profit yang mana? Maka di akuntansi profit ini mungkin pas kita terjemahkan sebagai operating profit atau before tax profit. Laba operasi atau laba sebelum pajak. Dan tolong diingat-ingat ini benar-benar no-nya, big no-nya di sini. Laba ini bukan laba bersih, bukan net income, dan juga bukan laba setelah pajak. Bukan after tax profit. Tolong diingat-ingat ini ya. Nah, dari 3 formula ini kita bisa kembangkan lebih jauh untuk mendapatkan formula yang mungkin jauh lebih jauh lebih pas gitu kita gunakan. Mulai dari sini kita bisa jabarkan kemudian lebih lanjut seperti ini. Terus kemudian kita otak-atik, kita oper ke sebelah kiri yang ada kuantitinya dan kita bisa mainkan lebih lanjut. Jika kita mendapatkan formula yang seperti ini. Nah, 2 formula yang saya sarankan untuk dihafal setidaknya kalau tidak ingat keseluruhan pembentukan formula ini, maka yang saya sarankan Anda mengingat ini atau ini. 1 atau 2. Salah satunya saja sudah cukup untuk nanti kita pakai gitu ya. Anda bisa mengingat nomor 1 atau nomor 2. Nah, sedikit tambahan kemudian kalau di akuntansi ini price kurangi variable cost ini istilahnya namanya adalah contribution margin. Sorry, saya tandai di situ kecil-kecil contribution margin per unit. Jadi kalau sebenarnya informasi ini Anda sudah dapatkan, mungkin dari soal atau dari kasus, Anda tidak lagi perlu mencari informasi price dan informasi variable cost. Anda sudah bisa menghitung kemudian mungkin break even point-nya atau kemudian berapa yang harus dijual untuk mendapatkan laba operasi tertentu. Oke, ayo kita mainkan formula ini. Oke, kita masuk ke ilustrasi yang pertama, contoh soal gitu ya. Kita sudah punya di situ informasi total fixed cost-nya $45.000, terus price per unitnya $400, variable cost per unitnya 325 dengan tax rate 40%. What is the break even point in units? Berapa unit yang harus dijual untuk mencapai break even point? Berapa unit yang harus dijual supaya kita sampai di batasnya? Berapa sih batasnya? Berapa unit sih batasnya? Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua menanyakan batas yang sama, tetapi bukan dalam unit, tetapi dalam dolar. Gitu ya. Tolong ingat-ingat tadi Q sama dengan dalam kurung total fixed cost ditambah laba operasi dibagi dalam kurung price kurangi variable cost. Begitu kan ya. Oke, ini adalah formulanya. Tapi kemudian gimana caranya? Total fixed sudah ada,
price per unit sudah ada, variable cost per unit sudah ada. Bagaimana kemudian dengan laba operasinya? Laba operasinya berapa ya? Yang ini yang saya lingkari. Total fix sudah ada nih. Price sudah ada, variable cost sudah ada. Laba operasinya berapa ya? Oke, bagi yang lupa, yang ditanyakan apa sih? Kan break even point. Saya perlu nanya balik kalau Anda lupa. Break even point itu kondisi saat tidak untung, tidak rugi. Kondisi ketika laba operasinya sama dengan 0. Jadi ya masukkan saja di situ 0. 45.000 tambah 0. Karena ini adalah laba operasi ketika break even point, tidak untung, tidak rugi. Dibagi 400 kurangi 325. 45.000 dibagi 75. 600 unit. Jadi berapa unit yang harus dijual supaya tidak untung tidak rugi? Berapa unit yang harus dijual supaya kita masuk ke batas antara untung dan rugi? 600 unit. Berapa dalam dolar? Ya dikalikan aja dengan per unitnya berapa. Jadi 600 dikalikan 400 dolar, 240.000 dolar. Artinya kalau revenue kita 240.000 dolar, kita pas tidak untung tidak rugi. Ada di batas antara untung dan rugi. Nah, ini bisa dibuktikan, tetapi kita harus menggunakan laporan laba rugi yang memakai perspektif variable costing namanya. Nanti kita akan pelajari ini 2 pertemuan setelah ini kalau saya tidak salah. Sehingga ya setidaknya ginilah. Laporan laba rugi yang ini itu agak sedikit beda karena menempatkan konsep fixed cost dan variable cost sebagai sebagai konsep utama dalam menyusun laporan laba rugi. Jadi dia bentuknya akan melihat seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika perusahaan menjual 240.000 dolar, maka variable cost-nya akan sejumlah ini, 600 kalikan 325, contribution margin-nya 240 kurangi 195, 45.000. Kurangi fixed cost-nya, 45.000 juga bukan? Maka profit-nya pas. Di batas 0. Kalau laba operasinya, laba sebelum pajaknya 0, maka laba setelah pajaknya atau laba bersihnya ya tetap saja akan 0. Jadi ini membuktikan bahwa apakah iya kalau kita menjual 600 unit, laba operasinya 0. Ya ini buktinya. Oke, kita masuk ke ilustrasi berikutnya. Oke, ilustrasi kedua untuk yang basic gitu ya. Kurang lebih kasusnya masih sama, cuman pertanyaannya kalau kita lihat di situ agak sedikit berbeda. Berapa yang harus dijual dalam unit dan juga dalam dolar untuk mendapatkan laba operasi, operating profit sebesar 60.000 dolar. Jadi kalau kita lihat di sini, angka-angkanya sama tadi, seperti tadi. Nah, tetapi yang ditanyakan sekarang operating profit before tax profit sebesar 60.000. Jadi berapa sih yang harus dijual supaya dapat operating profit 60.000 supaya untung operasinya 60.000? Oke, kita pakai formula yang tadi. Oke. Ini adalah formulanya, bukan? Cuman sekarang beda dengan yang tadi. Laba operasinya bisa kita isi sesuai dengan yang diminta sebesar 60.000 dolar, bukan? Oke. Ya masukkan aja sekarang 60.000 dolar. Nah, sama kan dengan yang tadi, cuman sekarang ada target operating profitnya 60.000 dolar. Totalnya 105.000 dibagi 75, itu adalah 1.400. Dalam dolarnya berapa? Ya dalam dolarnya tinggal dikalikan saja. Sebesar 560.000 dolar. Apakah benar kemudian kalau kita menjual 560.000 dolar, revenue kita segitu, apakah benar operating profitnya sebesar 60.000 dolar? Ya kita buktikan aja, tetapi lagi-lagi karena ini konsepnya dari ekonomi, maka kita harus memakai laporan laba rugi memakai perspektif variable costing. Jadi laporan laba ruginya bentuknya seperti ini. Nah, itu kan udah kelihatan bahwa ternyata kalau kita menjual 560.000 atau 1.400, maka kita bisa buktikan dengan
laporan laba rugi variable costing, operating income-nya benar $60.000. Oke, ilustrasi yang ketiga. Masih memakai kasus yang kurang lebih sama. Kalau kita lihat di sini total fix-nya sama, price per unitnya sama, variable cost per unitnya juga sama. Kita cari kemudian apa yang diinginkan. What sales in units are needed to obtain target after tax profit of $48,750? Jadi sekarang yang ditanyakan adalah after tax profit. Beda dengan yang tadi. Tadi kan before tax atau operating profit gitu. Ini sekarang after tax. Nah, jadi ini yang diinginkan 48.750 laba setelah pajak yang diinginkan. Nah, untuk mendapatkan laba setelah pajak biasanya kita perlu informasi 35%. Kalau di ilustrasi pertama, tax rate-nya itu jadi pengecoh. Kalau ini enggak karena kita perlukan memang. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kalau kita lihat tadi ilustrasinya, formulanya kan Q sama dengan total fixed cost ditambah laba operasi dibagi price kurangi variable cost. Sekarang pertanyaan saya, bolehkah angka 48750 ini saya masukkan ke dalam formula secara langsung? Gitu? Boleh? Tidak boleh. Tadi saya sudah beri wanti-wanti gitu ya. Yang boleh dimasukkan adalah laba operasi atau laba sebelum pajak. Sedangkan di sini sudah clear, ini yang diinginkan adalah target laba setelah, bukan laba sebelum pajak. Kalau begitu bagaimana ya? Kita perlu kemudian mengonversi laba setelah pajak ini menjadi laba sebelum pajak. Saya ulangi, kita konversi ini. Yang ini kita konversi. After tax ini kita konversi dulu ke before tax profitnya berapa. Baru kemudian angka konversi tersebut kita bisa masukkan ke dalam formula. Oke, tolong dihitung. Kalau laba setelah pajaknya 48.750 dengan tax rate 35%, maka laba sebelum pajaknya berapa? Oke, kita hitung laba sebelum pajaknya berapa. Jadi, kalau tingkat pajaknya 35%, terus laba setelah pajaknya 48.750, maka laba sebelumnya, sebelum pajaknya, atau operating profitnya berapa? Kita bisa memakai cara yang mudah kok. Anda bayangkan begini. Kalau kamu punya gaji 1 juta, tingkat pajaknya 35%, yang kamu bawa pulang berapa? 1 juta 35%, oh berarti 1 juta dikalikan 65%, yang saya bawa pulang 650.000 Pak. Oke. Karena kamu kalikan kan, kamu kalikan 0,65. Terus bagaimana caranya mengembalikan dari 650.000 setelah pajak kembali ke 1 juta? Alih-alih dikalikan dengan 0,65, kamu bagi bukan? 650 dibagi 0,65. Pakai cara seperti itu, logika seperti itu saja sudah memungkinkan. Tapi kalau perlu kemudian formula atau perlu petunjuk, kurang lebih seperti ini. Nah, 48750 ini adalah laba setelah pajak. Cara menghitungnya seperti ini. Ini tinggal kita mainkan saja tentu saja. Nah 48750 kan 65% dari operating income. Maka operating income-nya sama dengan, ya tinggal dibagi saja. 48750 dibagi 0,65 sama dengan 75.000. Nah, sekarang ketika kita mendapatkan 75.000 ini, angka inilah yang bisa kita masukkan ke dalam formula CVP. Kalau yang tadi masih belum, tapi sekarang sudah bisa karena ini adalah angka operating income atau angka before tax profit. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Berapa yang harus dijual perusahaan supaya mendapatkan laba setelah pajak sebesar 48.750? Kita sudah dapatkan before tax profitnya 75.000 dan angka inilah yang kita masukkan ke dalam formula. Nah, begini. Sehingga unitnya yang harus dijual adalah 1.600 unit. Benarkah kemudian kalau perusahaan menjual 1.600 unit, after tax profitnya itu 48.750?
Ini bisa kita buktikan, tapi lagi-lagi pakai laporan laba rugi yang bersifat variable costing. Nah, ternyata kalau menjual 1.600, memang benar net income-nya atau after tax profit-nya adalah 48.750. Ini adalah buktinya. Selain menggunakan formula yang tadi, kita juga bisa menggunakan formula yang mengaplikasikan contribution margin ratio. Apa itu contribution margin ratio? Kalau tadi kan kita kenal dengan yang namanya contribution margin gitu ya. Selisih antara price dengan variable cost. Nah, contribution margin ratio ini adalah perbandingan antara contribution margin dengan price-nya itu sendiri, atau perbandingan antara total contribution margin dalam dolar dibagi dengan penjualannya sendiri. Ini adalah contribution margin ratio. Nah, kalau menggunakan contribution margin ratio, maka formula yang bisa kita pakai adalah formula yang saya tandai dengan anak panah ini. Nah, bilang saja ini adalah formula ketiga yang bisa Anda pakai, terutama apabila Anda alih-alih mendapatkan informasi price dan variable cost, Anda mendapatkan contribution margin ratio. Di sini, kalau kita lihat, di situ ada ilustrasi, contoh gitu ya, di mana kita memakai angka yang tadi tetap di ilustrasi 1-3, tetapi kita diberi keterangan margin rasionya 18,75%. Kita diminta untuk menghitung berapa sales dalam dolar untuk mencapai break-even point. Nah, sebelum kita kerjakan, kita coba cermati dulu. Ini 18,75% dapat dari mana? 18,75% ini didapatkan dari, kalau kita ingat tadi, contribution margin per unitnya adalah 75 dibagi price-nya adalah 400. Nah, dari sinilah kita akan dapat angka contribution margin ratio sebesar 18,75%. Oke, kita masukkan sekarang angka-angkanya. Berapa yang harus dijual supaya mendapatkan sales di break-even point. Jadi, tentu saja kita perlu masukkan total fixed cost-nya, sama seperti ilustrasi tadi 45.000, karena pertanyaannya adalah break-even point, maka laba operasinya 0, sedangkan 18,75-nya kita jadikan pembagi di sini. Maka kita akan dapat angka penjualan sebesar $240.000. Jadi, ini sama seperti jawaban untuk ilustrasi 1. Dengan menggunakan angka-angka yang sama di ilustrasi 2 dan ketiga, kita juga akan bisa mendapatkan hasil yang sama pula. Tapi ingat, ini adalah formula untuk menghitung sales dalam dolar dan dalam rupiah. Sekarang kita akan melihat aspek grafis dari cost volume profit analysis ini. Bayangkan perusahaan memiliki revenue sebesar kotak ini. Kotak yang sebesar ini. Nah, apabila revenue-nya mereka sebesar kotak ini, maka apabila revenue yang didapatkan ini dipakai untuk menutupi total variable cost, maka perusahaan akan mendapatkan selisih berupa contribution margin yang di sini direpresentasikan oleh kotak yang berwarna hijau. Nah, yang tadi kita bicarakan, itu CVP tadi, itu sebenarnya membandingkan antara contribution margin dengan fixed cost. Kalau dalam kondisi seperti ini, di mana contribution margin yang berwarna hijau ini luasnya sama dengan fixed cost, besarannya sama, maka perusahaan akan mendapatkan break-even point. Jadi, break-even point itu bisa juga kita definisikan sebagai kondisi di mana total fixed cost-nya sama dengan total contribution margin. Di sisi lain, kalau kemudian contribution-nya itu kotak yang ini, tetapi fixed cost-nya itu sedikit lebih kecil, hanya kotak yang biru yang lebih kecil daripada contribution margin ini, maka sisanya kelebihan contribution margin inilah yang sebenarnya kita akui sebagai operating
profit. Jadi, kondisi di mana fixed cost lebih kecil daripada contribution margin, total fixed cost yang lebih kecil daripada total contribution margin adalah kondisi di mana perusahaan akan mengalami laba operasi. Sebaliknya, kalau contribution margin-nya itu kotak yang berwarna hijau, sedangkan fixed cost-nya itu kotak yang berwarna biru keseluruhan ini, maka kita bisa melihat bahwa fixed cost lebih besar daripada contribution margin. Nah, besaran fixed cost yang sebesar ini, yang tidak tertutupi oleh contribution margin itulah yang kita akui sebagai rugi operasi. Kalau kita gambarkan, memakai grafik XY, berkaitan dengan persamaan biaya, persamaan revenue gitu, maka kita akan dapatkan kurang lebih grafik yang seperti ini. Kita mulai dari total cost. Total cost bentuknya seperti ini, yang terdiri dari total fixed cost, karena di sini ada intercept-nya, dan kemudian karena dia naik, ada slope di sini, ini juga ada variable cost-nya. Jadi total cost ini, tadi kalau kita ingat terdiri dari total fixed cost dengan variable cost kalikan Q. Nah, di sisi lain kemudian, kalau kita membuat persamaan total revenue, P kali Q, maka dia akan mulai, intercept-nya mulai dari 0 dengan bentuk seperti ini. Oke, karena kalaupun kita tidak menjual, maka revenue-nya ya 0 juga, maka intercept-nya ada di sini, dan semakin banyak yang dijual, maka revenue-nya akan semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, sampai pada titik di sini, maka kalau kita lihat pada titik ini contohnya 5 terus 10 begitu ya. Kalau lihat pada titik-titik ini, total cost-nya lebih tinggi daripada total revenue-nya, sehingga pada kondisi inilah dia akan mengalami kerugian perusahaan. Di sisi lain, lewat dari titik yang ini, kalau kita lihat bilang saja di situ 25, total revenue-nya lebih tinggi daripada total cost, sehingga perusahaan akan mengalami untung atau laba operasi. Nah, break-even point, seperti yang saya tadi ungkapkan, adalah batas antara untung dan rugi. Sehingga titik inilah break-even point-nya. Nah, jadi break-even point adalah batas antara laba operasi dan rugi operasi. Yang di sini sepertinya ada di 20 unit. Nah, kalau perusahaan ini menjual 20 unit, ya pas, tidak untung, tidak rugi. Batasnya ada di sana. Lebih dari itu, dia akan untung. Kurang dari itu, dia akan rugi. Kalau kemudian kita lihat hanya grafik labanya saja, maka kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini untuk yang tadi itu ya. Kalau kita lihat di sini, sampai pada titik 20 unit yang terjual di sini, maka perusahaan akan mengalami break-even point. Kurang dari situ, dia akan rugi. Sedangkan lebih dari itu, perusahaan akan mendapatkan laba operasi. Ini adalah akhir dari video bagian pertama yang membahas tentang CVP dasar dan juga aspek grafisnya. Di video bagian kedua kita akan bahas CVP untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk dan juga analisis sensitivitas.